Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido dengan NIM 20051384. Berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Nah, di sini saya akan menjelaskan masa kolonial di Indonesia. Yang pertama, latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani, maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Romawi Timur. Berakibat tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi orang-orang Eropa, bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit perdagangan Eropa yang beroperasi di daerah kekuasaan, yang menyebabkan perdagangan antara dunia timur dengan Eropa menjadi mundur. Sehingga barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa menjadi berkurang di pasaran Eropa, terutama di rempah-rempah. Pada akhir ke abad 15 dan permulaan abad ke-16, pelaut-pelaut bangsa Eropa berhasil menjelajahi samudra yang luas dan sampai ke negeri-negeri yang baru seperti Amerika, Afrika, Asia Timur, bahkan termasuk Indonesia itu sendiri. Faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa mengadakan penjelajahan pada akhir ke-15 itu yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Kemudian yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran atau lautan. Kemudian yang ketiga, penemu Copernicus didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi ini bulat. Keempat, penemuan kompas, dan kelima adalah semangat Reconquista. Oke, masuk pertama yaitu penjelajahan bangsa Spanyol. Perjanjian Tordesillas pada tahun 1492, kalau tidak salah, Christopher Columbus mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar, mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Kepulauan Bahama telah dikenal dengan sebutan Hindia Barat oleh orang-orang Eropa. Nah, sejak Columbus menemukan kepulauan, maka pelaut-pelaut berikutnya hanya sampai berlayar di kepulauan itu saja, seperti Cortés menduduki Meksiko pada tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian, yaitu kerajaan Actes dan suku Maya di Yucatan. Kemudian yang kedua adalah Pizarro pada tahun 1530 menaklukkan kerajaan Indian di Peru yang bernama Kerajaan Inca. Nah, kemudian yang kedua adalah penjelajahan bangsa Portugis. Pada tahun 1498, Raja Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat ke Kalkuta atau India tahun 1498. Di daerah para pelaut Portugis mendapat rempah-rempah dari para pedagang untuk dibawa ke negerinya. Nah, pada tahun 1511 kalau tidak salah, dari India bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, mengikuti perjanjian para pedagang Islam dari Malaka itu, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur untuk mendapatkan sendiri rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Akhirnya, bangsa Portugis tiba di Ternate, Maluku tahun 1512. Perang yang terjadi antara kerajaan Ternate dengan juga Tidore juga merupakan perang antara bangsa kulit putih yang antara bangsa Spanyol juga dengan bangsa Portugis. Untuk menyelesaikan perkaitan kedua bangsa kulit putih itu, membuat Paus turun tangan dan pada tahun 1521 dilakukan perjanjian Saragossa, yang dimana isi perjanjian tersebut, bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Nah, selanjutnya kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Perdagangan rempah-rempah yang dilakukan bangsa Portugis ini sangat besar pengaruhnya terhadap bangsa Belanda. Terlebih lagi, para pedagang Belanda tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kegiatan di bandar perdagangan Lisboa atau Lisabon di Portugis. Para pedagang Belanda berusaha sendiri untuk mencari dan menumbuhkan sumber-sumber rempah yang ada di Asia Timur atau dunia timur. Nah, tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, para pedagang bangsa Belanda tiba di Banten atau di daerah Indonesia. Dari Bandar Banten, pelaut Belanda melanjutkan pelayarannya ke arah timur dan mereka kembali dengan membawa rempah-rempah dalam jumlah yang cukup banyak. Belanda semakin ramai datang ke Indonesia
Keadaan seperti itulah menyebabkan timbulnya persaingan di antara para pedagang sendiri. Pemerintah Belanda membentuk badan usaha atau kongsi dagang yang diberi nama Vrije Oost-Indische Compagnie atau VOC, yaitu Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC berdiri pada tahun 1602 dan juga lebih sering disebut oleh bangsa Indonesia dengan sebutan Kompeni Belanda. Nah, para petualang Belanda beruntung karena mereka memperoleh informasi perjalanan bangsa Portugis ke Asia dan Indonesia dari Jan Huygens van Dijk. Nah, seorang penjelajah Belanda yang ikut pelayaran Portugis sampai di Indonesia, yang menulis buku yang berjudul Itinéraire Voyage of the 17 Oost of the Portuguese Indians. Nah, pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dengan 4 buah kapal 249 orang mendarat di Banten. Kehadiran Belanda di Nusantara mengawali penjajahan di Indonesia ditandai dengan terbentuknya VOC. Nah, kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Di India Timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yakni East India Company atau AIC pada tahun 1600 dengan India sebagai daerah operasinya. Pusat kekuasaan AIC adalah di Kalkuta, India, dan di kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Di bawah Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta atau di daerah India, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, yang kedua masuk ke perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia, yang dimana diawali dengan kekuasaan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis berhasil merebut beberapa pelabuhan penting di pantai India dan menjadikan kota Goa yang terletak di pantai India sebagai pusat kekuasaannya. Pada tahun 1511, Malaka berhasil direbut oleh bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sejak saat itu, kerajaan Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis, dengan lainnya seperti bangsa Portugis yang turut memperkaya jumlah kata-kata dalam bangsa Indonesia seperti kata San Domingo, kemudian gereja, mentega, itu semua berasal dari bahasa dari bangsa Portugis. Nah, selanjutnya ini adalah kekuasaan VOC atau Kompeni Belanda Indonesia. Pembentukan VOC dibantu oleh pemerintah Belanda di bawah Van Onderbeveer. VOC diberi hak istimewa yang diantara seperti hak monopoli, kemudian hak memelihara angkatan perang, hak untuk mengangkat pegawai-pegawai, hak untuk memberikan pengadilan, dan hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Nah, kemudian VOC mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pemerintah Belanda. Yang pertama seperti pertanggungjawaban kepada Staten General. Kemudian yang kedua, pada waktu perang harus membantu pemerintahan Belanda dengan uang dan angkatan perang. Kemudian Indonesia di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Pada akhir abad 18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan memiliki utang yang sangat besar. Hal ini diakibatkan yang pertama, persaingan dagang antara bangsa Prancis dan juga Inggris. Kemudian, penduduk di Indonesia, terutama di Jawa, telah menjadi miskin sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC. Perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC. Pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan akibat dari gaji yang diterima kecil. VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai-pegawai yang jumlahnya cukup besar untuk memenuhi pegawai-pegawai daerah yang harus dikuasai, terutama di Jawa dan juga Madura. Nah, kemudian ini ada pemerintahan Daendels di Indonesia pada tahun 1808 dan juga 1811. Nah, pada tahun 1808 Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal wilayah di Indonesia. Tugas utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraan. Nah, di mana pertahanan tersebut seperti membangun ketentaraan, membangun jalan pos, membangun pelabuhan, kemudian usaha keuangan, pembangunan kota. Kemudian selanjutnya ini adalah kekuasaan Inggris di Indonesia. Inggris merupakan bangsa Eropa yang paling banyak memiliki daerah jajahan
yaitu benua Amerika bagian utara, Australia, Afrika maupun Asia. Jajahan Inggris di Asia terutama adalah India, Semenanjung Malaya. Bangsa Inggris sendiri perusahaan dagang bernama AIC pada tahun 1600 yang bermarkas di Kalanta, India. Pengaruh Inggris di Indonesia berupa pemerintahan Raffles pada tahun 1811-1816. Nah, kemudian zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, di mana yang pertama adalah masuknya Jepang ke wilayah Indonesia. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Awel Jarja mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk dalam font ABCD Amerika Serikat, Britania, Inggris, Cina, dan Dutch atau Belanda, dengan Jenderal Wavell dari Inggris sebagai panglima tertinggi yang berkedudukan di Bandung. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tahun 15 Februari tahun 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya kapal Indo-Inggris yang bernama Prince of Wales, sangat mengguncang pertahanan sekutu di Asia. Sekarang kronologi keserangan pasukan Jepang Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan menduduki Tarakan pada tanggal 10 Januari 1942. Kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Kemudian pada bulan Februari 1942, pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Nah, penjajahan Jepang Indonesia, yaitu Bala Tentara Nippon, adalah sebutan resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Di dalam pelaksanaannya dipegang oleh dua angkatan perang, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Kemudian organisasi pembentukan Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia pada masa itu, maka dibentuklah organisasi resmi seperti Gerakan 3A, Putra, dan Peta. Gerakan 3A sendiri adalah yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, serta dipimpin oleh Syamsuddin SH. Nah, kemudian Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tahun 1943, dipimpin oleh 4 serangka yaitu Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian Pembela Tanah Air atau PETA merupakan organisasi bentukan Jepang yang keanggotaannya terdiri atas pemuda-pemuda Indonesia. Kemudian perlawanan rakyat terhadap Jepang. Bentuk kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan rakyat di beberapa tempat, seperti yang pertama. Pada awalnya pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Chot Plek, Lok Sumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Kemudian Karang Ampel di Sindang, Kabupaten Indramayu tahun 1943. Terjadi perlawanan rakyat di daerah itu kepada Jepang. Kemudian Sukamah ke Kabupaten Tasikmalaya tahun 1943, dan juga di Pada Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan PETA. Nah, kemudian apa sih dampak penduduk Jepang bagi bangsa Indonesia pada saat itu? Yaitu yang pertama di bidang politik, sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bagian ekonomi, aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan Jepang. Kemudian bidang pendidikan, yaitu untuk menarik simpati dan bantuan dari rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada Perang Pasifik. Kemudian pada bidang kebudayaan, pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam bidang lagu-lagu, film, drama yang sering dipakai untuk propaganda. Iwa Kusuma Sumatri dari buku Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kerajaan Raja Turki Utsmani menyebabkan tertutupnya perdagangan di tengah. Hal ini menyebabkan barang-barang di pasar Eropa semakin menipis, terutama rempah-rempah. Banyak pelaut-pelaut Eropa melakukan penjajahan di samudra seperti tahun 1511 bangsa Portugis datang ke Malaka. Setelah itu diikuti oleh negara Spanyol, Belanda. VOC merupakan kongsi dagang bangsa di Belanda. Perbudakan rakyat Indonesia terjadi pada saat VOC menduduki wilayah Indonesia. Nah, pada zaman Jepang, Indonesia diperbolehkan membentuk organisasi seperti Gerakan 3A, Putra, PETA. Hal itu untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, tetapi banyak penduduk bahkan pemuda Indonesia melakukan pemberontakan.
Pada masa penjajahan Jepang terdapat para sastrawan dengan karya-karyanya yang indah. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia. Karya sastra yang paling terkenal adalah Kami Perempuan pada tahun 1943 karya Amin Pane dan lain sebagainya. Nah, itu saja penjelasan singkat saya mengenai bagaimana sih penjajahan yang terjadi di Indonesia pada masa kolonial. Untuk itu, saya undur diri. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.